wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Sopingi, selaku dosen dasar pemrograman, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi sistem tiket bioskop yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan penyimpanan data berbasis file CSV. Aplikasi ini dirancang untuk mengelola data film, data penonton, serta transaksi pembelian tiket dengan alur program yang sederhana namun terstruktur. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan algoritma program berdasarkan fungsi-fungsi atau dev, serta alur kerja pada file main.py. Selanjutnya, kita akan menjelaskan dari master filmnya dulu. Di sini kita dapat melihat dev lihat film. Apa sih fungsi dev lihat film ini? Fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh data film. Program mengecek apakah file master film CSV ada atau tidak. Jika file tidak ada, maka program berhenti. Jika ada, file dibuka dan dibaca menggunakan CSV Reader. Setiap baris file ditampilkan satu persatu. Lalu kita membuka master film CSV-nya. Di sini kita dapat melihat kode dari F01, judul filmnya Avenger Endgame, harga tiketnya 50.000, statusnya tersedia. CSV ini adalah sumber data utama pada film. Lalu kita kembali ke master filmnya. Nah, di sini kita dapat melihat di dev tambah film. Dev tambah film ini berfungsi untuk menambahkan data film baru. User memasukkan kode, judul, dan harga film. Status film otomatis diisi, tersedia. Program mengecek apakah kode film sudah ada di CSV. Jika kode sudah ada, proses dibatalkan. Jika belum ada, data film disimpan ke file CSV. Lalu program menampilkan pesan berhasil. Begitupun fungsi dari CSV tadi ya, teman-teman dapat diingat bahwa CSV itu adalah sumber data utama pada film. Karena kita bisa membaca, menampilkan, menambahkan baris baru, mengubah baris tertentu, dan mengambil harga atau status film. Data ini akan otomatis terisi jika kita mengisi data atau mengupdate data. Jika kita ingin mengupdate data, biasanya ini nanti akan berubah. Lalu data ini akan tersimpan kembali. Kita lanjutkan ke dev update film. Di dev update film ini berfungsi untuk mengubah data film. User memasukkan kode film yang ingin diubah. Semua data dibaca dan disimpan ke list sementara. Jika kode ditemukan, user bisa mengubah judul, harga, dan status. Jika input kosong, data lama tetap dipakai. Jika file ditemukan, file CSV ditimpa dengan data baru. Jika tidak ditemukan, muncul pesan error. Untuk di CSV, jika ingin mengupdate data, kita bisa melihat saat kita akan mengisi datanya. Kita akan mengisi data. Karena dari penjelasan saya tadi, jika sudah ditemukan, user bisa mengubah judul, harga, dan status. Untuk melihat perubahannya, nanti kita bisa menjalankannya di main.py. Sebelum itu, kita akan menjelaskan master penonton dulu. Di master penonton ini dapat kita lihat ada devload data penonton. Devload data penonton ini berfungsi untuk membaca data penonton ke dalam dictionary. Kode penonton menjadi key, nama menjadi value, dan digunakan sebagai data referensi. Serta jika file tidak ada, program tidak error. Selanjutnya kita akan membahas tentang dev lihat penonton. Dev lihat penonton ini berfungsi untuk menampilkan semua data penonton. Program mengecek keberadaan file CSV. Dan jika ada, seluruh data dibaca dan ditampilkan. Lanjut ke dev tambah penonton. Dev tambah penonton ini berfungsi untuk menambahkan data penonton baru. User memasukkan kode dan nama, serta program mengecek apakah kode sudah digunakan. Dan jika belum, data ditambahkan ke CSV secara otomatis. Lanjut ke dev update penonton. Di dev update penonton ini, fungsinya adalah untuk mengubah nama penonton dan program mencari kode penonton. Jika tidak ditemukan, nama dapat diubah. Dan file CSV ditulis ulang. Lalu kita akan memasuki master penonton di CSV. Kita dapat melihat P01 ini adalah kode penonton
Dan Andi Wijaya ini adalah nama penontonnya. Di CSV ini kita bisa hmm, melihat data yang baru saja kita isi. Di master penonton ini, fungsinya menyimpan identitas penonton. Jadi, identitas penonton ini tidak akan hilang jika kita keluar dari program, karena ini fungsinya sudah otomatis tersimpan. Lalu kita akan melanjutkan ke transaksi tiket. Di transaksi tiket ini, kita bisa melihat dev transaksi tiket. Sampai sini. Nah, ini fungsinya untuk menangani proses transaksi tiket. User memasukkan kode film, jumlah tiket, dan keterlambatan. Program mencari film di master film, dan subtotal dihitung dari harga dikali jumlah. Dan jika beli lebih dari 5 tiket, dapat diskon 10%. Jika terlambat lebih dari 15 menit, dikenakan denda, dan total dihitung dan disimpan ke CSV secara otomatis. Lalu kita lanjutkan ke dev laporan transaksi. Dev laporan transaksi ini berfungsi untuk menampilkan laporan transaksi. Data dibaca dari file transaksi dan informasi film, jumlah film, dan total ditampilkan. Lalu kita akan membuka transaksi tiket di CSV. Transaksi tiket ini berfungsi untuk menyimpan transaksi dan membaca transaksi. Inti dari CSV pada transaksi tiket ini adalah arsip transaksi. Jadi bila sewaktu-waktu kita membutuhkan laporan, kita bisa melihat arsip transaksinya di CSV. Karena di CSV ini data sudah tersimpan secara otomatis dan tidak akan hilang. Karena tanpa CSV semua data akan hilang saat program ditutup. Itu jadi CSV ini fungsinya sangat penting. Karena walaupun teman-teman mungkin mengubah atau mengganti data di CSV ini, data ini otomatis akan langsung tersimpan secara otomatis gitu. Nah, selanjutnya kita akan ke main PY-nya. Di sini kita bisa melihat di dev main menu. Di dev main menu ini fungsinya adalah pusat kontrol aplikasi dari mulai master film, master penonton, maupun transaksi tiket. Nah, program berjalan terus menggunakan while true. User memilih menu, program memanggil fungsi sesuai pilihan, dan jika memilih 0, program akan berhenti. Tanpa berlama-lama, kita akan mencoba menjalankan program ini. Dan kita dapat melihat sistem tiket bioskop, ada lihat data, tambah data, dan lain sebagainya. Apa sih maksud dari sistem tiket bioskop yang tertera di sini? Maksudnya adalah menampilkan data fitur aplikasi, dan user tahu angka mana untuk memilih menu. Jadi ini mempermudah teman-teman jika ingin memilih tiket bioskop. Untuk pilih menu ini sendiri dimaksudkan untuk program menunggu input user dan input berupa angka sesuai menu. Kita akan mencoba dari angka nomor 1 dulu. Nah, di sini kita bisa melihat data film yang tersedia, dan kita bisa memilih menu selanjutnya. Kita akan memilih nomor 2. Kita akan masukkan kode film. Hmm. Nah, di sini kita akan melihat bahwa kode F05 dan judul filmnya Avatar 3 ini masih ada. Kode film sudah ada. Selanjutnya kita akan memilih 3. Nomor 3 ini untuk mengupdate film. Nah, jadi teman-teman bisa mengubah kode film atau judul film atau harga filmnya, bahkan status filmnya. Kita akan mencoba kode film F04.
Saat teman-teman akan mengetik kode film ini, diharapkan teman-teman bisa menyesuaikan kode film yang ada di data film ini. Karena jika teman-teman tidak menyesuaikan, biasanya terdapat error. Nah, di sini kita bisa melihat judul baru. Apakah teman-teman akan menggantinya? Nah, kita contohkan akan mengganti ke Avatar. Avatar 2. Harga barunya 45.000. Status tersedia. Nah, karena kita mengupdate tadi di nomor 3, kita bisa melihat lagi data film yang ada di nomor 1. Apakah datanya sudah terupdate atau belum? Nah, ini sudah terupdate ya teman-teman. Jadi, bisa dibilang bahwa saat kita akan memasukkan kode, ini akan terganti secara otomatis. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke nomor 4. Lihat data penonton. Nah, di sini ada beberapa nama penonton yang sudah mendaftar ya. Nah, lalu kita akan menambahkan data penonton ke nomor 5. Kode penonton. Teman-teman diharapkan mengisi kode penonton selanjutnya. Jadi jika P01 sampai 5 sudah digunakan, nah teman-teman bisa menggunakan kode lain. Jadi contohnya kode P06. Jika menggunakan kode sama, ditakutkan nanti bisa bertabrakan dengan kode yang lain. Kita menggunakan kode P06. Nama penonton. Sebut saja Teddy. Nah, ini penonton berhasil ditambahkan. Berarti kita bisa melihat bahwa P06 nanti diisi oleh nama Teddy ya, teman-teman. Coba kita lihat di nomor 4. Nah, teman-teman, ternyata di sini ada kesalahan. Kita bisa melihat bahwa saya sudah menambahkan P06, tetapi di sini terlihat bahwa ini tercampur ya, teman-teman. Jadi bagaimana solusi yang akan saya ambil untuk memperbaiki ini? Nah, kita menuju ke master penontonnya. Nah, di sini kan tertera ya bahwa kodenya itu P06 bernama Teddy tadi. Kita bisa mengubahnya di sini secara manual, teman-teman. Nah, di sini. Untuk kursor ini jangan sampai ada di sini. Jadi, kalau bisa kursornya ditaruh di paling belakang agar nanti bisa mengisi secara otomatis di bawahnya. Jangan lupa untuk disimpan. Nah, mari kita lihat data penonton. Nah, ini sudah benar ya, teman-teman. Nah, coba saya akan mengupdate data penonton. Eh, misalnya, saya akan mengganti di P04. Nah, data lama ini bernama Michelle. Nah, kita akan mengganti nama baru. Nah, data penonton berhasil diupdate. Karena kita sudah mengupdate data penonton tadi, kita lihat apakah data itu sudah terupdate. Di P04 tadi namanya adalah Michelle ya, teman-teman. Lalu saya mengubah data P04 ini di nama Arya. Lalu di sini secara otomatis sudah berganti nama menjadi Arya. P04, nama penontonnya adalah Arya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke transaksi tiket. Nah, tadi di penjelasan saya bahwa jika kita membeli tiket lebih dari 5, itu ada diskonnya. Coba mari kita lihat apakah diskon itu berfungsi ya. Kode film F1. Jumlah tiket 6. Terlambat 5 menit. Nah, di sini eh, tertera bahwa ini sudah didiskon ya, teman-teman. Yang harganya dari 300.000 menjadi 30.000 saja. Di sini kita akan melanjutkan ke transaksi tiket. Kode filmnya F01. Jumlah tiket misalkan 4. Terlambat 5 menit. Di sini tidak ada diskonannya ya teman-teman karena tadi disebutkan bahwa pembelian tiket itu
dari mulai 5 sampai lebih dari 5 tiket itu akan mendapatkan diskon. Lalu yang terakhir kita akan laporan transaksi. Nah, ini tadi laporan transaksi tiket. Nah, jadi laporan transaksi ini berguna untuk siapa saja yang sudah membeli tiket, totalnya berapa saja itu bisa kelihatan ya. Jadi kemarin ada yang beli tiket 5, totalnya segini. Tiket 2, totalnya segini. Bisa menjadi laporan jika sewaktu-waktu ingin melihat transaksi tiketnya. Lalu yang terakhir adalah keluar. Di sini kita sudah keluar dari program yang saya buat tadi. Nah, di file main.py ini berfungsi sebagai pengendali menu yang utama untuk menghubungkan input pengguna dengan fungsi-fungsi utama pada aplikasi. Dari main.py ini, kita bisa mengendalikan di master film, di master penonton, atau bahkan di transaksi tiketnya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa aplikasi sistem tiket bioskop ini menggunakan konsep dasar pemrograman seperti fungsi, percabangan, perulangan, dan pengolahan file CSV. Dengan pemisahan program ke dalam beberapa modul, sistem menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.